Koperasi perumahan itu pada dasarnya menganggap rumah bukan sebagai investasi. Jadi Oke. dibangun dengan dana sendiri dan tidak menerapkan keuntungan karena tidak diperjualbelikan. Mm-mm. Jadi orang menghuni unit perumahan koperasi itu sebagai anggota. Jadi istilah kita bukan memiliki, tapi dia menikmati hak untuk memanfaatkan unit koperasi itu. Bahkan kenaikan inflasi harga rumah lebih tinggi dari semua investasi yang lain kan. Iya, iya Mau itu betul, emas, betul, mau betul. itu saham, Pak, nggak ada yang setinggi kenaikan Properti harga ya, rumah ya. iya, iya. Karena itu juga orang tergoda untuk menganggap properti sebagai investasi. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Sandra di podcast Bicara Uang by Mirai Aset Sekuritas. Kali ini kita akan ngobrol tentang hal yang lagi viral tentunya, yaitu rumah flat menteng. Seperti kita tahu, di mana rumah flat menteng ini muncul ketika harga properti sedang naik-naiknya. Tapi rumah flat menteng menawarkan harga properti di hunian tengah kota dengan harga terjangkau dan bebas cicilan utang bank. Kita langsung aja ngobrol dengan Pak Marco Kusumawijaya, pemilik tanah dan konseptor dari rumah flat menteng. Apakah kita sebagai generasi muda bisa memiliki rumah tanpa menjadi crazy rich dulu? Langsung kita tanya. Oke, selamat pagi Pak Selamat pagi, Marco. Thank Sandra. you loh waktunya Pak udah di sini. Langsung aja Pak, pertanyaan yang sering banyak ditanya orang nih. Kok bisa ada konsep seperti ini? Gimana Pak awalnya? Terjadinya ada konsep rumah flat Awalnya menteng. tentu saja seperti disampaikan ya, sekarang banyak sekali orang tidak mampu memiliki rumah dari pasar bebas itu. Bahkan sampai ke desil tertinggi, desil katakanlah 9-10 itu mungkin hanya 10-20% dari mereka yang mampu membeli rumah dengan kekuatan sendiri. Jadi perlu ada pendekatan lain gitu. Jadi muncullah gagasan koperasi perumahan. Koperasi perumahan itu pada dasarnya menganggap rumah bukan sebagai investasi. Oke. Jadi dibangun dengan dana sendiri dan tidak menerapkan keuntungan karena tidak diperjualbelikan. Jadi orang menghuni unit perumahan koperasi itu sebagai anggota. Jadi istilah kita bukan memiliki, tapi dia menikmati hak untuk memanfaatkan unit koperasi itu. Oke, jadi konsepnya rumah bukan untuk dimiliki. Tidak ada perjualbelian. Oh, Tergantung oke. pengertian Anda memiliki itu Iya, apa. iya, iya. Kalau Anda maksud memiliki sebagai aset, seperti tentu saja yang Anda perjuangkan di dalam perusahaan Mirai Aset ini, tidak. Gitu. Oke. Terus kemudian apakah Pak Marco memiliki gagasan ini karena melihat kondisi pasar properti kayak sekarang ya, udah tanah mahal di mana-mana apalagi di tengah kota ya Pak. Ditambah juga harganya selalu naik dari tahun ke tahun. Apa tergelitik gitu ke arah Ya, sana? saya ini memang keahliannya di bidang perumahan dan perkotaan. Oh, oke. Belajar, praktek, bekerja di berbagai, pernah kerja di swasta, pernah kerja di pemerintah, pernah kerja di LSM selama 40 tahun terus-menerus memang di bidang perumahan dan perkotaan. Oh, Jadi oke. ada rasa tanggung jawab melihat keadaan seperti ini. Gitu. Jadi, Apakah Bapak aware juga nih buat generasi muda oh ya, supaya sangat bisa dong. memiliki rumah gitu Kami ya? punya data-data yang kami bisa melihat penderitaan kalian Iya. dari data-data yang ada Iya, gitu iya, ya. iya. Dan saya tentu saja juga punya anak yang generasi kalian ya. Oke, jadi kenapa disebut rumah flat yang bedain sama Jadi gini, apartemen? rumah flat itu, istilah flat itu ada arti umumnya, tapi dalam hal ini digunakan oleh Peraturan Gubernur Jakarta nomor 31 tahun 2022. Mereka dalam peraturan tentang rencana detail tata ruang kota itu membuat zonasi baru. Zonasi baru ini perlu nama, jadi mereka pakai nama flat, hunian flat, yang dalam hal ini artinya adalah terdiri dari 4 lantai, berkeluarga majemuk atau dalam bahasa Jakarta Selatan itu multifamily. Oh, multifamily, oke. Dan boleh dibangun di atas tanah dengan luas minimal kalau tidak salah 200-an meter persegi. Oke. Itu definisinya. Oke. Kalau flat dalam pengertian umum sebetulnya tentu saja rumah susun Iya. yang satu lantainya itu satu unit, karena itu flat. Kalau apartemen itu artinya a part of
Sesederhana itu, dari satu lantai itu mungkin terdiri dari berapa unit. Berapa Gitu. unit. Tapi kemudian berkembang di Amerika orang lebih suka pakai apartemen, di Inggris masih dipakai kata flat, di Prancis tentu saja masih apartemen. Jadi kemudian muncul perkelasan kan. Apartemen di Amerika juga dianggap seolah-olah untuk kelas atas, karena untuk kalau rumah susun yang murah itu di New York misalnya lebih disebut tenant housing karena milik pemerintah. Nah di kita kan juga begitu, rumah susun tuh kesannya kelas bawah, apartemen kelas tinggi, atas. flat seolah-olah kelas menengah. Semuanya sebetulnya berbentuk rumah susun. Gitu. Jadi kalau misalnya flat menteng ini konsepnya satu lantai itu satu unit, apakah bisa dibagi? Kita di lantai dasar ada kantor dan toko buku. Di lantai 1 dan 2 kami menggunakan sistem Eropa, lantai dasar 1, 2, 3 gitu. Oh, oke. Di lantai 1 dan 2 ada 2 unit, unit yang ukurannya 80-an dan 40. Jadi satu lantai itu kurang lebih 120-an meter persegi. Di lantai 3 ada 3 unit, masing-masing 50-an meter persegi, karena ada mezanin mereka. Oke. Berarti konsepnya mirip-mirip kayak rumah sharing nggak sih Pak, kalau bahasa ininya? Ya tentu saja ada ruang-ruang bersama ya. Jadi konsep koperasi itu Anda menjadi anggota koperasi, lalu Anda berhak menggunakan ruang itu, tapi Anda tidak bisa jual ke pasar bebas. Jadi kalau Anda mau keluar, Anda kembalikan ke koperasi, dan koperasi mengembalikan uang yang Anda store di awal. Plus sejumlah bunga yang disepakati gitu. Jadi karena itu harganya terjangkau, karena tidak ada penerapan keuntungan, biayanya itu betul-betul ya biaya membangun dan menyewa tanah gitu. Oke, jadi mekanisme kepemilikan rumahnya ini kita terserah mau sewanya panjang atau pendek? Nggak ada istilah sewa juga. Oh, dikira ya udah saya cuma mau 2 tahun, 3 tahun gitu. Kita punya aturan sekarang ini 5 tahun tidak boleh pindah tangan, haknya ya. Kita nggak bilang jual beli, kita bilang Anda berhak tinggal di situ selama 5 tahun, bahkan tidak boleh keluar gitu. Kemudian ada aturan minimal 6 bulan dalam setahun. Minimal 6 bulan, oke. Ya, total ya. Kalau kurang harus melepaskan haknya dan uangnya kita kembalikan. Oke. Nah, kalau sudah memenuhi syarat 6 bulan setahun itu, kita koperasi berhak menyewakannya ke pihak yang bukan anggota. Lalu ada profit sharing di situ. Nah, profit sharing dalam istilah koperasi adalah pembagian sisa hasil usaha. Oke, jadi unik ya konsep rumah Ya, tapi bagi kalian pasti agak bingung ini, iya, karena kalian kan betul, baru menganggap denger. rumah itu aset gitu. Iya. Ternyata ini rumah hanya bukan bukan kepemilikan pribadi ya Pak, tetap yang miliki adalah si koperasinya. Koperasi. Jadi seluruh bangunan itu milik koperasi. Kita sebagai anggota berhak pakai. Sama seperti kalau Anda anggota klub, Anda berhak menggunakan fasilitas yang ada di dalam klub itu secara gratis atau dengan diskon, kan kira-kira begitu. Berarti ini fasilitas gitu, Yes, Pak. ya. Tapi dibangun dengan dana dari anggota sendiri. Iya, jadi kita bayar kan tiap bulan. Tapi kalau misalnya kita udah selesai? Bukan tiap bulan. Jadi kita membayar biaya pembangunan sesuai dengan kemajuan pekerjaan waktu itu, kan tidak sekaligus jadi kan. Itu kira-kira 15-18 bulan sesuai dengan tagihan kontraktor kita bayar. Masing-masing anggota membayar atau menyetor sesuai dengan luas ruangnya. Gitu. Nah itu dalam koperasi disebut sebagai simpanan pokok yang dipakai untuk membangun. Ya, nanti ketika orang anggotanya keluar, uang itu dikembalikan. Oh, uang itu dikembalikan. Ya, jadi dia tidak rugi. Simpanan pokok itu dikembalikan, Pak? Ya, dia tidak rugi, tapi tidak untung. Iya. Karena tidak dianggap aset. Jadi bukan dijual ke pasar bebas, harganya melambung kan? Karena terserah Pak. Enggak, ini tidak. Ini harganya simpanan pokoknya kita kembalikan plus bunga rata-rata inflasi, bukan bunga rata-rata, bukan bunga inflasi properti. Karena inflasi properti itu selalu berkali lipat dari inflasi komoditas umumnya. Gitu. Berarti jadi si pemilik koperasinya ini dia yang maksudnya kalau ada yang udah selesai kan berarti harus dibalikin duitnya.
Ya udah pemilik koperasi hanya memiliki aset ini aja ya Pak ya, si tanahnya dan rumah-rumahnya semua dong. Enggak, koperasi memiliki bangunannya, tanahnya adalah disewa dari pemilik tanah. Oke, jadi ini bukan pemilik koperasi, tetap disewa Ya. dari. Jadi tanah tetap milik pemilik tanah. Jadi tanah tetap milik punya Pak Marco nih. Ya, ya. Jadi koperasinya Sebenarnya atas nama istri saya sih. ya atas nama istri ya. Coba istri-istri tolong ya, tanah-tanahnya atas nama istri semua. Oke, jadi ini suatu konsep yang baru dan aku juga baru tahu nih Pak. Jadi ada Sebetulnya tidak pengetahuan baru Jadi, di Indonesia. Ya. Jadi konsep besarnya itu disebut perumahan sosial. Perumahan sosial itu artinya perumahan di luar pasar bebas. Ya. Yang paling gampang itu sama Singapura. Singapura itu 94-97% penduduknya dalam tanda petik memiliki rumah sendiri yang kita sebut rumah susun Housing Development Board. Itu konsepnya sebetulnya sama. Mereka berhak memakai, tapi mereka tidak berhak menjualnya ke orang lain. Mereka hanya bisa mengembalikan ke yang disebut Housing Development Board. Istilah yang sekarang digunakan oleh Kementerian Perumahan off-taker. Jadi mengapa? Karena rumah itu dibangun dengan subsidi pemerintah. Oh, kalau di sana ya? Ya, kalau di sana. Kita juga ada yang namanya rusun sewa itu. Perumnas sebetulnya misinya demikian gitu. Undang-undang kita, undang-undang rumah susun sebetulnya memerintahkan pembentukan badan pengelolaan. Jadi rumah susun yang dibangun dengan dana pemerintah atau subsidi pemerintah itu memang tidak boleh diperjualbelikan. Gitu. Karena balik lagi ya? Ya, karena seperti angkutan umum gitu loh. Kan pemerintah tidak mensubsidi orang beli mobil atau motor pribadi, kecuali yang salah itu, yaitu subsidi mobil listrik. Itu kan pertama orang yang mampu beli mobil listrik nggak perlu subsidi. Iya, Tapi mensubsidi kepemilikan pribadi itu kayak buang uang. Yang benar kan pemerintah membangun fasilitas angkutan umum, lalu tiap kali pakai disubsidi. Gitu loh. Biayanya jadi lebih murah. Tapi kan kita tidak bisa bilang saya memiliki angkutan umum, enggak. Secara bersama-sama kita. Jadi konsep perumahan sosial ada di mana-mana di Singapura. Di Singapura tuh ya 90% lebih penduduknya ya tinggal di situ. Kemudian di Berlin saja itu ada 500.000 unit dikelola oleh 8 BUMD dan puluhan organisasi, koperasi atau perkumpulan. Di Jakarta, di Indonesia itu ada 50.000 lebih rumah susun yang dibangun dengan subsidi atau langsung seluruhnya oleh pemerintah. Tapi separuhnya ada di Jakarta. Itu juga termasuk pengertian perumahan sosial karena tidak bisa dibeli atau dijual ke pasar bebas kan. Iya, rumah susun yang pemerintah tuh emang nggak bisa dijual beli juga ya. Berarti hampir mirip ya Pak? Ya, hanya bedanya kalau sekarang ya pemerintah itu menyewakan bulanan. Gitu. Jadi dia tagih tiap bulan. Kecuali yang di kampung susun akuarium yang di Jakarta Utara. Itu pemerintah menyerahkan bangunan dan tanahnya untuk dikelola oleh penghuninya. Nah, penghuninya ini membentuk koperasi. Oh, si penghuninya justru yang bentuk. Jadi koperasinya sekarang mengelola. Jadi koperasi itu dianggap menyewa tanah dan bangunan dari pemerintah. Lalu mereka mengelola sendiri. Oke Pak. Nah, kalau misalnya konsep yang rumah ini hubungannya nih Pak antara si koperasi sama anggota dengan arsitek. Berarti yang memilih itu gimana Pak konsepnya? Yang milih arsiteknya tetap anggota atau? Ya koperasi dong. Si koperasinya. Ya koperasi itu kan terdiri dari anggota-anggota. Oh iya juga sih ya. Jadi bareng-bareng dong. Ya. Koperasi itu artinya satu orang satu suara. Gitu. Itu beda dengan PT. Kalau PT hak suara orang sebesar sahamnya. Iya betul. Kalau koperasi tidak, itu satu orang satu suara. Satu orang jadi satu suara. Jadi coba aku ulangi Pak biar aku agak ngerti ya. Jadi si rumah flat ini koperasi itu anggotanya bebas atau harus dari misalnya kayak koperasi perumahan sebetulnya bisa terbuka, tapi dalam kasus kami ini semua anggota koperasi adalah penghuni. Berarti Bapak juga sebagai pemilik tanah anggota koperasi? Iya dong, saya berhuni di sini. Oh iya ya karena Bapak tinggal juga di sini ya. Iya. Nah, sebagai anggota koperasi suara saya satu. Tidak berarti saya lebih menentukan gitu, tidak.
Oke, Jadi oke, di oke. dalam koperasi itu ada anggaran dasar yang mengatur hubungan antar para anggota dan pengurus dan Hmm, sebagainya. hmm. Lalu kemudian ada perjanjian antara koperasi dengan pemilik tanah. Gitu. Oke, berarti di sini koperasinya dengan pemilik tanah Pak Marco. Pemilik tanah adalah istri Oh, saya. istri Pak Marco, Ya. sorry, istri Pak Marco ada Iya perjanjiannya. dong. Iya. Nanti yang bakal berganti itu adalah yang menghuni ya nantinya. Iya. Berbeda-berbeda Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi dengan seizin anggota koperasi yang lain. Oh, itu Jadi harus ada kalau izinnya juga. seseorang keluar, dia tidak otomatis bisa mencari anggota baru kan. Yang mencari anggota baru itu bersama-sama. Oke. Dan dia hanya bisa keluar, artinya lepas dari kewajibannya sebagai anggota, kalau penggantinya sudah ada. Hmm. Dengan demikian kita mengatur cash flow kan. Hmm. Karena kalau orang keluar Iya, kan, betul. uangnya kan harus Uangnya, dikembalikan. heeh. Padahal uangnya itu kan udah sunken di bangunan, udah dipakai buat bangunan. Jadi dapatnya kita dari mana? Dari anggota baru dong. Jadi harus cari anggota Ya, baru lagi. nah selama anggota baru belum dapat atau penghuni, dalam hal ini anggota otomatis penghuni, anggota lama itu tetap punya kewajiban membayar iuran-iuran. Oh, Iuran oke. itu iuran pemeliharaan yang biasa. Buat maintenance Nah gitu ini ya. juga penting iuran itu kan kita ada istilah IPL ya, iuran pengelolaan lingkungan ya. Itu sering menimbulkan masalah di apartemen-apartemen yang komersial karena mereka juga menerapkan keuntungan di situ dan tidak terbuka sebetulnya berapa sih cost dari pemeliharaan gitu. Karena tertutup kita pernah dengar ada kasus kan di beberapa kompleks apartemen warganya marah karena tinggi sekali biaya Iya, iurannya IPL-nya, itu. Lalu betul. ditanya berapa sih sebetulnya cost-nya, nggak dijelasin Menghitungnya. karena memang mereka mengambil keuntungan dari situ. Kalau di koperasi tidak terjadi. Jadi Kita- benar pure. Pure kita bisa buka bukunya, itu hak semua anggota. Jadi koperasi itu semua anggota berhak melihat laporan keuangan. Oke. Nah, sebelumnya Pak Marco kan Pak Marco istri pemilik tanah. Terus ini koperasinya sudah ada dulu kah? Apa misalnya Pak Oh, Marco kita bentuk ketika bentuk kita koperasi mulai. bareng-bareng gitu ya? Jadi ketika pandemi, rumah saya yang dulu di atas tanah ini itu memang sudah dalam keadaan buruk. Jadi saya merasa kita mau bangun kembali deh. Tapi ketika itu ingat cita-cita lama ya karena kalau saya bangun lagi hanya untuk keluarga saya kan tidak menambah apa-apa tuh. Sementara di sekitar kami itu banyak halte stasiun, ada stasiun Sudirman, ada stasiun BNI City yang ke bandara, ada stasiun MRT, ya. ada stasiun KRL, ada halte Transjakarta Latuharhari, Taman Dekat Kudus, transport umum. Tosari, banyak banget gitu. Kami hanya bertiga, jadi udah lama ada cita-cita ini mestinya bisa dinikmati lebih banyak orang, juga karena ya kenyataannya banyak orang tidak punya tempat tinggal yang layak. Nah, lalu kami mengajak teman-teman, nah lalu kita membentuk koperasi ini. Oke, jadi koperasinya beranggotakan teman-teman dari Pak Marco sendiri. Ya. Kenalan juga ada gitu, tapi akhirnya kan atas persetujuan semua. Jadi kita bisa milih tetangga kita gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita punya sahabat gitu ya dari dulu bisa tinggal bareng-bareng dong konsepnya ya, tanpa sewa apartemen. Terus kalau dari sisi legalitas sama sertifikat, pemilik rumah ini kan dia cuma fasilitas, berarti nggak berhak. Itu kuncinya. Karena toh tidak bisa dijual keluar, maka tidak perlu ada transaksi jual beli. Karena tidak perlu transaksi jual beli, maka tidak ada pajak yang terkait dengan itu. Dan itu dibenarkan. Itu malah nggak boleh menjual. Kan itu milik koperasi. Kalau koperasi menjual, itu terkena pajak-pajak yang terkait penjualan. Ini tidak. Gitu. Nah di situ juga penghematan kita. Oh iya juga. Jadi nggak usah bayar pajak bangunan. Jadi kita menghemat. Tidak ada keuntungan yang diterapkan. Jadi yang dibebankan kepada anggota adalah at cost kan, biaya bangunannya segitu ya segitu. Tagihan kontraktornya berapa kita akan terbuka. Kedua, biaya pemeliharaannya juga at cost. Tergantung kita sih, kita mau nambah atau enggak sebagai simpanan. Kalau kita tambahin misalnya biayanya X, terus kita tambahin sedikit, itu kan tetap jadi milik koperasi. Kemudian ya itu, tidak ada transaksi, sehingga tidak ada pajak-pajak terkait transaksi. Jadi dia menjadi kurang dari separuh dari harga rata-rata di pasar.
Oke, jadi lebih menguntungkan sebetulnya ya. Ya, Ya? saya tidak tahu istilah Iya. menguntungkan tepat atau tidak karena tidak bisa dijadikan keuntungan juga kan karena Iya, tidak bisa nggak bisa dijual. dijual, Ya, iya. tapi Anda bisa tinggal dengan nyaman dan Anda bisa kalau Anda nyaman tinggal maka Anda menjadi produktif. Oke, dan tinggal kapan aja juga bisa kan Pak selama masih jadi anggota kan? Ya, ya. Oke. Terus kalau estimasi harga nih rumah flat di Menteng dibandingkan rumah biasa di lokasi yang sama itu berapa Pak? Nah, kalau kita biaya konstruksinya kan sekitar 8 juta per meter persegi ya. Kemudian biaya sewa tanah 90 juta Mhm, per tahun. mhm. Itu dicicil 3 kali setahun dibayar oleh anggota. Selain itu biasa aja sih biaya air, biaya listrik, tapi itu ditanggung masing-masing kan, karena kita punya meter masing-masing. Kalau listrik kan pakai prabayar masing-masing, Oh iya. kecuali yang umum karena rumah lama kan punya nomornya PLN. Nah Mhm, itu kita pakai buat listrik untuk ruang-ruang umum gitu. Nah itu mhm. kita bagi rata di antara kita sesuai dengan luas kita. Kemudian air memang dari PAM itu hanya bisa mengakui satu alamat, satu nomor, satu apa namanya meter. Iya 1 meter, Ya, berarti meter cuma 1 dong? ya tapi di dalam rumah kita ada meter-meter lagi. Ya, Oh, jadi oke. tiap bulan tuh kita Bisa hitung sendiri-sendiri. tagihan dari Oh, PAM sekian, masing-masing rumah heeh, berapa, heeh. nah sisanya itu berarti umum. Misalkan kita ada kamar mandi, Yang WC yang dipakai umum, itu boh. kita bagi. Jadi bagi rata, Eh, berdasarkan pemakaian? ada yang dibagi menurut jumlah anggota keluarga, Mhm, ada yang dibagi menurut luas unit masing-masing, prorat di apa proporsional. Gitu. proporsional. Tapi yang bayar cuma 1 berarti kan ya Pak? 1 meter kan yang dihitung? Meterannya cuma 1 kan? Kalau ke PAM ya, Ke kalau ke PAM-nya? PLN enggak, langsung masing-masing. Oh Karena langsung bisa. prabayar kan, pakai Oke. prabayar itu loh. Yang masing-masing ya? Oke. Nah jadi kalau misalnya ada, misalnya saya nih, pengen menghuni rumah gitu ya Pak, di Hmm. flat Menteng. Berarti saya pertama harus jadi anggota dong? Ya, Koperasi? ya. Gitu, dan saya harus setor minimal berapa tuh Pak? Tergantung kapan kamu mau masuknya. Nanti dan hanya mungkin kalau ada anggota yang keluar kan, karena penuh gitu. Oh, oh Karena jadi dari awal udah nggak bisa ini nggak harus bisa. antri juga ya? Ya, ya. Jadi lebih sebetulnya mungkin saja kalau Mhm, misalnya orang berminat kita akan daftarkan gitu. mhm. Tapi kan masih lama. Eh, Cara lain tentu saja lebih tergantung koperasinya. Kalau koperasinya ada anggota yang mau keluar, dia akan mengumumkan. Oke. Anggota kami akan keluar, maka kami mencari anggota baru. Gitu. Oke. Kita nggak pakai istilah penghuni, karena otomatis penghuni adalah anggota. Jadi Iya, yang dicari adalah anggota koperasi yang sekaligus berarti penghuni baru. penghuni baru. Itu kalau sudah penghuni tiap bulan ada pengeluaran lagi nggak Pak ke koperasi Pak? Setor? Di koperasi ada yang namanya simpanan wajib. Mhm. Kalau kita sementara ini Rp50.000 per bulan. Oh per bulan 50.000, oke. Terus ada, kalau nggak salah masih ada iuran-iuran untuk jangka panjang ya untuk pemeliharaan gitu. Saya Oke. tidak hafal angkanya tapi praktis itu kecil saja gitu sih. Kisaran Pak IPL berapa tuh per bulan? Sama listrik sama air, Eh, kalau untuk 3 orang ya? Listrik dibayar masing-masing, Mhm. air juga dibagi normal aja tergantung jumlah keluarga Anda berapa, tidak kita tambahkan. Jadi koperasi tidak mengambil keuntungan dari situ. Oke. Jadi akan sama aja dengan kalau Anda tinggal dimanapun di Jakarta, kan sesuai dengan iya sesuai pemakaian meteran ya. ya, sesuai pemakaian, tidak ditambahin gitu. Terus apakah konsep rumah flat Menteng ini emang khusus untuk masyarakat menengah atau bisa untuk yang menengah ke atas juga Pak? Atau untuk Ya emang sasaran menengah pertanyaannya ke tidak bawah? relevan ya, tergantung kemampuan orang berbeda-beda kan. Jadi dalam hal ini kita membangun 8 juta per meter persegi, orang mungkin bisa berusaha menjadi 6 juta per meter persegi per meter Lebih murah. bangunannya. Ya, siapa yang mampu ya tergantung penghasilan orang gitu. Nah kalau secara umum ini memang terjangkau oleh mereka pada desil 7 dan 8. Ya. Kalau untuk desil yang lebih rendah, tidak mungkin di tempat ini dengan bangunan seperti ini. Kan banyak Oke. faktornya. Faktor pertama letaknya di mana. Faktor kedua kualitas bangunannya, ya. Faktor ketiga fasilitas apa yang tersedia. Itu kan dinamis gitu. Dinamis. Nah, kalau persis yang seperti punya kami, kita hitung itu hanya mungkin untuk yang desil 7 dan 8.
7 sampai 8 Ya. juta. Desil Desil apa, Pak? 7, 8. Desil itu, jadi dalam statistik itu penghasilan orang tuh dibagi menjadi 10 desil. Yang paling tinggi namanya desil 10, yang paling rendah desil 1. Oke. Desil 1 tuh kita biasa sebut yang paling miskin, Mhm. tapi dalam pengertian ini sebenarnya penghasilannya Oke, paling rendah. orange ya. Ya. Nah, dalam hal flat kami ini bisa dicapai oleh Yes. desil 7 dan 8. Oke, berarti menengah ke atas. Menengah. Ya, menengah ya. Menengah, batas atas dari menengah. Mm. Karena pengertian kelas menengah juga itu rumit sekali gitu, karena beda-beda definisi. Tapi misalnya salah satu definisinya kelas menengah adalah desil 5 sampai 8. 5 sampai 8 itu Ya, masih menengah. ya. Oke, dan rumah flat renting ini apa cocok ya untuk, karena kan banyak ya gaji UMR, pas-pasan gitu Pak. Terus cicilan juga kalau ke bank susah. Apakah daripada dia harus beli rumah yang di pelosok yang jauh di sana gitu ya, atau nggak bisa beli rumah, apa ini bisa jadi solusi gitu Pak, rumah flat menteng ini? Ya, tergantung yang Anda maksud apa solusinya. Kalau persis seperti ini tadi saya bilang tidak bisa. Ini hanya bisa untuk desil 7 dan 8. Oke, Kalau berarti, untuk desil di bawahnya perlu solusi yang berbeda. berarti ya emang Tapi poinnya gini, solusi koperasi itu artinya memangkas biaya, ya, memangkas biaya keuntungan tidak ada, memangkas biaya pemeliharaan, memangkas biaya marketing, kan tidak ada biaya marketing tuh. Nah, yang tidak bisa dipangkas kan biaya bangunan, kan harga bahan bangunan ya gitu-gitu aja gitu. Lalu harga tanah juga nggak bisa dipangkas-pangkas kecuali bantuan dari pemerintah. Jadi untuk desil-desil lain kebutuhan bantuannya berbeda-beda. Nah itu yang saya dengar lagi digagas pemerintah. Oke, jadi Tapi yang jelas sudah memotong banyak sekali oh iya dari jelas Pak itu. dari harga pasar Harga, komersial betul, gitu. betul. Ya. Jadi baiknya kalau misalnya untuk yang desil 89 apabila perlu, kalau misalnya investor atau kita salah satu kita gitu punya tanah, mending dibangun rame-rame Nah, itu gitu ya tepat Pak. sekali. Jadi jangan jual tanah, bangunannya sendiri. Karena ini sekarang menjadi mungkin karena peraturan baru ini kan, bahwa Anda kalau punya tanah 240 meter persegi aja boleh bangun 4 lantai. Jadi daripada kamu jual, bangunannya sendiri, ajak teman-teman, bikin koperasi kecil, ajak teman-teman gitu. Jadi nggak ada beban keuntungan yang harus diberikan kepada pengembang komersial. Tidak perlu ada pajak yang terkait transaksi jual beli, gitu. Tidak ada biaya marketing. Iya, Kalau punya biaya. dana sendiri, tidak perlu pinjam uang dari bank. Iya, betul. Jadi konsep ini bisa long last terus dong ya Pak. Maksudnya di ujungnya tuh goalsnya tuh kalau kayak rumah begini apa tuh kalau menurut Pak Marco? Goalnya 2. Satu, menyediakan perumahan pada harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kedua, dia menekan inflasi. Oke. Karena pengembang komersial jadinya nggak bisa suka-suka kan, karena ada saingan. Iya betul, lebih murah lagi ya Iya. konsepnya. Nah itu peran yang biasa di luar negeri, gitu ya, bukan hanya Singapura gitu. Di Jerman ada 500.000, di Vienna, kota Vienna itu 25% dari cadangan perumahannya adalah berbentuk sosial seperti ini. Nah kalau menurut Pak Marco sendiri nih better rumah seperti ini kah kalau menurut untuk masa depan ya? Atau harus banget nggak sih kita punya aset rumah gitu Pak? Kalau lihat kondisi ekonomi kayak sekarang, harga properti melambung tinggi gitu. Saya kira begini, orang itu kan berhak untuk mempunyai aset ya. Kenyataannya memang aset dalam pengertian properti itu bagian dari wealth ya. Kalau Anda memiliki wealth besar, kemungkinan besar income Anda juga membesar. Iya. Ya, jadi misalnya karena aset wealth itu kan menghasilkan income, passive income. Jadi sebetulnya memang aset atau wealth itu dapat meningkatkan income gitu. Tapi dalam hal rumah sekarang ini masalahnya krisis gitu loh. Sebagian kecil orang bisa memiliki, tapi sebagian besar tidak gitu. Jadi pendekatannya kalau kita terusin begini ya makin kecil yang bisa punya. Yang lainnya makin sulit untuk menjangkau
perumahan. Gitu. Jadi kalau ditanya harus atau tidak ada harus buat tergantung kemampuan masing-masing. Tapi saya cuma bisa bilang sebagian besar rakyat Indonesia sekarang itu tidak mampu beli perumahan komersial. Betul Pak, betul. Malah ada datanya generasi milenial apa Gen Z itu tidak sulit punya rumah. Yang terjadi juga sebagian orang yang mampu beli, dia beli banyak, itu dia sewa-sewain kan. Tapi itu kan tetap harganya tinggi karena dia belinya tinggi. Gitu. Iya, betul. Hanya kalau disewa itu kan bayarnya bulanan. Karena itu seolah-olah orang mampu, tapi tinggi gitu, dibandingkan kalau misalnya dengan cara seperti ini. Oke. Dan menurut Pak Marco, apakah konsep rumah flat menteng ini harus diterapkan di kota-kota besar lainnya atau mungkin di pinggiran, daerah pinggiran? Kalau kita menerapkan ini di kota-kota yang ada, maka tidak perlu ada perumahan di pinggiran-pinggiran. Iya, betul juga. Karena ini meningkatkan kapasitas kan. Tadi saya cerita dulu saya tinggal bertiga di atas tanah ini, saya istri anak. Sekarang ada 15 orang. Tadinya saya satu keluarga, sekarang 6 keluarga. Pada tanah yang sama. Dengan tentu saja lantai yang lebih banyak, luasan, dan kemudian fasilitas listrik. Jadi dengan demikian, kita juga mengurangi keperluan rumah-rumah yang jauh dari pusat kota, yang dengan akibat orang kurang tidur, ya, betul. orang kurang waktu dengan keluarga. Capek di jalan, tua di jalan gitu istilahnya Pak ya. Salah satu anggota kita juga menghemat biaya transportasi dari sebelumnya itu sebulan sekitar 700-an ribu, sekarang hanya menjadi 300 ribu kurang. Dia bilang yang meningkat ada jumlah langkah kaki, karena dia harus jalan kan ke halte angkutan umum, dan itu sehat. Dan itulah yang kita lihat seperti di Paris, di New York, di Tokyo, di Seoul juga. Jadi kita berharap semoga aja entah investor yang punya tanah di tengah kota atau pemerintah bisa banyakin rumah flat menteng seperti ini ya Pak ya. Ya, tapi saya tidak tahu logikanya investor bisa nggak seperti ini gitu. Karena investor punya logika sendiri kan, harus menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Tapi menganggap rumah sebagai sumber keuntungan, sebagai investasi. Ini konsepnya tidak, rumah sebagai tempat tinggal, Anda mendapat income dengan bekerja lebih produktif karena tempat tinggalnya nyaman dan di pusat kota. Jadi untuk solusi supaya kalau misalnya yang belum punya rumah bisa seperti ini dulu sambil meningkatkan income. Bisa jadi, Kalau nanti Anda mampu, Anda mau beli rumah mewah ya terserah. Gitu. Yang penting sementara kalau kerja di tengah kota ya udah. Supaya lebih terjangkau. produktif, betul. Nggak pusing, nggak habis waktu di jalan. Setuju. Terus kemudian apa nih harapan Pak Marco untuk masa depan tentang model kepemilikan rumah di Indonesia? Harus nggak kita ngubah mindset punya rumah tuh harus yang tapak besar? Ya jelas harus berubah. Bukan hanya harus berubah dari keinginan untuk punya rumah bertapak, tapi juga perubahan dari mindset rumah sebagai investasi dengan rumah sebagai fasilitas tempat tinggal yang nyaman. Gitu. Jadi harus dibedakan ya Pak Buaya. Okay. Mungkin kalau untuk dana yang terbatas, rumah tuh jangan investasi dulu, tapi rumah untuk fasilitas kita kerja lebih. Kan ada cara lain untuk investasi toh. Oh iya pasti betul. Mirai aset beli saham. Iya. Beli apa lagi? Beli emas. Beli emas. Ternyata apalah yang dijual oleh Mirai. Bisa aja sih Bapak. Saya bantu promosi Mirai ini jadinya. Gak apa-apa, kita saling promote. Terus sekarang kan banyak orang nih Pak masih skeptis soal koperasi atau hunian bareng-bareng gitu ya. Mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan? Sebetulnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan, kita punya undang-undang koperasi dan lain-lain. Tapi memang koperasi itu kayak mengalami propaganda dijelek-jelekkan. Mengapa? Karena sebetulnya perusahaan-perusahaan takut bersaing. Mereka pengecut aja, takut bersaing dengan koperasi. Karena itu ada peraturan-peraturan yang aneh. Misalnya, koperasi tidak boleh punya rumah sakit. Koperasi tidak boleh punya bank. Ya nggak pernah ada penjelasan. Anda tahu bank terbesar salah satu lah ya, bank terbesar di Belanda, Rabobank, itu milik koperasi. Oh. Ya. Rumah sakit kan milik koperasi. Ya banyak. Ada yang seperti koperasi tapi bukan koperasi, namanya perkumpulan, misalnya perkumpulan Muhammadiyah. Mereka punya rumah sakit banyak banget, punya sekolah banyak banget di Jogja itu. Misalnya antara lain. Jadi agak aneh, koperasi itu memang, pada koperasi itu disebut dalam undang-undang kita. Menurut saya ini akibat dari liberalisasi pada tahun 90-an ketika perusahaan-perusahaan swasta takut
bersaing dengan koperasi. Jadi menurut saya, karena itu perusahaan-perusahaan kita, pengusaha-pengusaha kita jadi jago kandang ya, karena dimanjakan bersaing sama koperasi ya tidak berani. Nah, undang-undang kita cukup melindungi koperasi, lalu apakah ada tantangan? Tentu saja ada tantangan ya, tapi tantangan itu kan harus diatasi, bukan ditinggalkan gitu. Iya, semoga aja pemerintah kita bisa mengikuti jejak pemerintah luar ya Pak. Kementerian Koperasi kan sekarang terpisah dari Kementerian UMKM. Jadi Kementerian Koperasi harusnya memberi perhatian juga pada koperasi perumahan. Gitu. Iya. Biar juga bisa membantu pemerintah juga, apalagi sulit orang masyarakat sudah sulit untuk mencapai punya rumah gitu ya. Nah, satu kalimat nih dari Pak Marco untuk generasi muda yang belum punya rumah, terus lagi nyari cara realistis punya hunian di tengah kota. Dari Pak Marco. Cari orang yang punya tanah. Cari orang punya tanah. Bujuk supaya buat koperasi dan seperti hunian flat menteng ini. Oke. Tapi anggotanya cari yang teman-teman deket ya. Bisa tidak harus dekat, tapi orang yang Anda anggap bisa hidup bersama lah gitu. Iya. Berarti kalau rumah flat gini keluarnya satu pintu dong Pak? Ya, hanya ada satu pintu menuju tangga. Ya. Oh, berarti kalau misalnya tinggal di lantai 3, 4, ngelewatin dong? Ya lewat tangga, tapi kan tidak lewat unit, kan bisa diatur itu sih arsitek itu. Okay. Kita nggak tahu siapa yang naik turun kok, nggak terganggu ya. Iya. Kecuali kalau kebetulan papasan di tangga. Ya itu khusus orang-orang yang ingin tinggalnya bisa karena bareng-bareng. Kan ini juga kecil, jadi misalnya satu lantai itu di atas 3 unit, di tengah satu lantai 2 unit. Jadi ya kalau ketemu ya cuman jarang banget gitu. Bukan seperti apartemen yang gede-gede, yang satu lantainya puluhan unit kan enggak. Nah ini hanya mungkin karena peraturan baru sekarang gitu loh. Bahwa di Jakarta, di kampung-kampung itu dengan tanah seluas 200-an meter aja kita bisa bangun 4 lantai. 4 lantai, flat, rumah flat ya. Oke. Oke, terima kasih, nggak terasa Pak Marco podcastnya, pertanyaannya semua sudah terjawab. Terima kasih waktunya, juga insight-nya. Ini insight baru sih untuk generasi muda. Kita sekarang nih kalau misalnya udah susah, capek-capek ngumpulin uang gitu ya, beli rumah nggak tahu ya di jauh. Atau nggak kejar kan? Ya, karena betul. Kenaikan income Anda itu kalah dengan kenaikan rumah. Iya, betul Pak. Kenaikan inflasi propertinya tuh lebih tinggi daripada income kita. Ini solusi yang realistis lah. Bahkan kenaikan inflasi harga rumah lebih tinggi dari semua investasi yang lain kan. Iya, mau betul. Itu emas, betul. itu saham, nggak ada yang setinggi properti ya. Iya. Karena itu juga orang tergoda untuk menganggap properti sebagai investasi. Iya, padahal kalaupun nanti dia mau jual itu agak susah, nggak gitu gampang. Hanya orang tertentu yang mampu. Iya. Sedikit sekali. Oke, betul. Oke, thank you Pak Marco. Sama-sama. Demikian perbincangan kita dengan Pak Marco. Semoga ini menginspirasi dan memang sangat menginspirasi sekali. Jadi teman-teman di sini, teman-teman yang muda yang ingin punya rumah, solusinya bisa membuat atau kita sewa rumah flat menteng menjadi anggota koperasi. Nanti sambil itu kita bisa mengumpulkan uang lagi untuk kita memiliki rumah untuk aset kita pribadi. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe YouTube Mirai Aset Sekuritas. Dan sampai jumpa kembali di podcast Bicara Uang berikutnya dengan bintang tamu yang inspiratif lainnya. Thank you and bye-bye.